Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat Allah kepada kita semua, dan tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada manusia agung, manusia mulia, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin. Oke, di sini saya Anissa Ubrillah akan menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah Masalul Fikih yang berjudul operasi plastik dan jenis-jenisnya. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu operasi plastik. Operasi plastik itu adalah tindakan medis untuk memperbaiki atau mengubah bentuk tubuh. Tujuannya yaitu untuk merekonstruksi medis atau estetika. Nah, pentingnya pembahasan fikih ini tentang operasi plastik terkait hukumnya, yaitu apakah haram, halal, atau mubah. Semua juga tergantung dengan niat dan tujuannya. Oke, jadi ada beberapa jenis-jenis operasi plastik. Yang pertama adalah operasi rekonstruksi. Tujuannya itu memperbaiki bagian tubuh yang rusak akibat kecelakaan, penyakit, atau cacat bawaan. Contohnya seperti bibir sumbing, korban luka bakar. Nah, dalam pandangan fikih umumnya itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada operasi estetika atau tentang kosmetik, yang kita sering tahu tuh. Sekarang orang berbondong-bondong untuk melakukan operasi plastik untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih indah, gitu, mengubah ciptaan Allah kepada apa yang mereka mau, gitu. Tujuannya itu mengubah penampilan fisik, contohnya seperti operasi hidung, sedot lemak, ya. Sekarang teman-teman juga sudah tahu yang saat ini pengen banget hidungnya mancung lalu dioperasi plastik. Nah, di dalam pandangan fikih hal itu diperdebatkan dan tergantung niat, gitu. Terus selanjutnya ada lagi pandangan hukum Islam terkait operasi plastik. Yang pertama adalah kaidah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan aku benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga hewan ternak kalau mereka benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita dalam kerugian yang nyata. Di dalam tafsir singkat Quran surat An-Nisa 119, ayat ini menjelaskan bahwa tipu daya setan yang berusaha menyesatkan manusia dengan cara mempengaruhi mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Nah, tanpa alasan yang syar'i, seperti untuk keindahan semata, dianggap melawan fitrah dan larangan dalam Islam. Ayat ini sering dijadikan landasan dalam pembahasan fikih tentang mengubah bentuk tubuh, seperti operasi plastik tanpa kebutuhan medis, seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama. Nah, ada lagi hadis Allah melaknat orang yang merubah ciptanya tanpa alasan syar'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang yang membuat tato, orang yang meminta dibuatkan tato, orang yang mencukur alis, orang yang meminta alisnya dicukur, dan orang yang mengikir giginya agar tampak lebih rapi demi kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, operasi itu diperbolehkan atas dasar untuk menyembuhkan penyakit atau cacat. Kedua, berdasarkan kebutuhan mendesak atau darurat. Nah, operasi yang dilarang itu adalah untuk mengikuti tren atau mempercantik diri tanpa kebutuhan yang syar'i, yang seperti sudah dijelaskan di awal. Nah, mengandung unsur riya dan pemborosan, itu yang dilarang di dalam Islam. Nah, klasifikasi hukum operasi plastik yang halal, ya, yang halal itu untuk pengobatan medis, seperti yang tadi di awal, apabila ada kecelakaan atau cacat bawaan seperti bibir sumbing, luka bakar, dan lain-lain, itu adalah halal
atau mubah untuk karena atas dasar pengobatan medis atau darurat. Contohnya yang seperti tadi, rekonstruksi akibat kecelakaan. Ada lagi yang makruh atau haram, tidak memiliki kebutuhan mendesak. Ya, jadi mengubah ciptaan Allah dengan niat untuk ria atau sombong dan menggunakan bahan-bahan yang haram itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selanjutnya, contoh kasus dalam perspektif fikih. Korban kecelakaan yang memerlukan operasi wajah, hukumnya tuh halal karena itu adalah darurat. Kalau kasus kedua tentang estetika wajah, operasi hidung untuk mengikuti tren kecantikan, haram jika tidak ada unsur darurat atau unsur medis. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah hukum operasi plastik itu bergantung pada niatnya dan tujuannya. Kalau tujuannya untuk mengubah ciptaan Allah tanpa atas dasar medis, hal mendesak darurat, maka tidak diperbolehkan. Namun apabila itu adalah hal yang darurat, mau gak mau dia harus dioperasi, maka diperbolehkan. Seperti itu. Sudah dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Nisa ayat 119 dan hadis-hadis juga yang telah menjelaskan. Nah, rekonstruksi medis biasanya halal, sedangkan kosmetik murni cenderung haram kecuali ada kebutuhan mendesak. Umat Islam harus mempertimbangkan hukum syar'i sebelum mengambil keputusan. Baik, itulah presentasi tugas UAS Anissa Ubrillah. Apabila ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.